cantik anak mama. Mama papa siap belum? Yuk, udah siap mau gereja bareng ya kita ya? Oke, ayo. Kita ibadah online bareng ya. Oh iya, tadi pagi aku udah siapin ya. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku asik. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Mari adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Sekarang kami mau mulai ibadah kami berdoa. Saat kami beribadah, kami fokus kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Masuk ke ceritanya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yes, gaya adik-adik memang keren. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Yeah 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 yeah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita mau mainkan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Mari adik-adik, siapkan persembahan adik-adik. Sekarang kita mau doa buat persembahan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau persembahan. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati kami Tuhan yang memberi, bisa menjadi berkat Tuhan melalui persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kecil ini, mulut kecil ini akan
yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik semuanya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah memberikan persembahan. Nah sekarang adik-adik, waktunya adik-adik memberikan hati adik-adik untuk Tuhan. Yuk semuanya duduk yang rapi, kita mau berdoa, Kak Ana mau pimpin doa, tidak ada yang jalan-jalan lagi ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah sekolah minggu secara online. Kami percaya ada Tuhan Yesus yang hadir di rumah kami masing-masing, melawat kami, bahkan memberkati setiap kami adik-adik-Mu, mulai dari yang terkecil sampai anak-anak dewasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan bantu agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Jehovah Metsudati, yang artinya Tuhan kubu pertahananku. Adik-adik, coba Kak Ana mau tanya sebentar. Adik-adik boleh membayangkan apa sih yang sedang adik-adik rasakan? Apakah takut? Atau khawatir? Atau cemas? Kalau ditanya, aduh Kak Ana, aku khawatir nih, gimana ya sekolah onlineku sampai kapan? Atau mungkin ada adik-adik yang khawatir, Kak aku sedang sakit, sampai kapan aku sakit? Atau mungkin ada adik-adik yang mulai jenuh, gak bisa kemana-mana, terbatas mainnya ya kan? Bingung, sampai kapan ya Kak harus kita di rumah gitu kan? Nah, tanpa kita sadari adik-adik, kita semua pasti pernah merasa di posisi itu. Takut iya, khawatir iya, cemas juga iya. Begitupun dengan Kak Ana adik-adik. Kak Ana juga pernah merasa hal yang sama. Dengan adik-adik takut dengan keadaan yang sekarang. Mungkin sekeliling kita banyak yang sakit ya. Atau khawatir, Kak bagaimana ya besok ya Kak, akan keadaannya seperti apa. Kak Ana juga pernah merasakan seperti hal yang adik-adik rasakan. Nah, adik-adik spesial hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana sikap ketika menghadapi masalah. Nah, adik-adik, tokohnya kita mau ambil dari salah satu di Alkitab. Yuk, kita siapkan dulu Alkitabnya. Yang sudah besar boleh nanti membukanya. Yang masih adik-adik kecil boleh nanti minta tolong papa dan mamanya untuk membukakan dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Karena ulangi sekali lagi ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 yang berbunyi 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 15. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu.
Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 2 Raja-Raja 6 ayat 16-23. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Yes, amin. Luar biasa banget ya adik-adik firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman-teman kita tadi. Kalau Kak Ana boleh cerita mundur sedikit adik-adik, di ayat 1 sampai ayat 7 tadi dijelaskan bahwa waktu itu Aram sedang bermusuhan dengan Israel. Kenapa mereka bermusuhan? Nah, karena tentara Aram selalu diperdaya oleh tentara Israel. Setiap kali tentara Aram mengubah posisi penyergapannya adik-adik, tentara Israel tidak pernah lewat situ. Dan begitu pun terus-menerus sampai yang terjadi. Nah, lama-kelamaan adik-adik yang dirasakan oleh Raja Aram, dia curiga nih, mulai curiga. Kok bisa ya? Apa sih penyebabnya gitu kan? Nah, Raja Aram berpikir adik-adik, jangan-jangan ada pengkhianat di antara pasukannya. Nah, ketika Raja Aram menanyai pasukannya, pegawai-pegawainya satu persatu, salah seorang di antara mereka berkata bahwa bukan pengkhianat yang membocorkan rahasia itu, tapi ada satu orang adik-adik. Ada yang tahu? Ya, betul sekali, Elisa. Elisa adalah seorang nabi di Israel adik-adik. Nah, adik-adik tahu ketika Raja Aram tadi kesal, ketika Raja Aram sangat murka.
Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Aram? Yang dilakukan oleh Raja Aram adalah ia memerintahkan sepasukan tentara yang sangat besar jumlahnya beserta dengan kuda dan karetnya untuk mengepung kota Dotan. Kenapa di kota Dotan? Karena di kota Dotan ada Nabi Elisa dan pelayannya yang tinggal di sana adik-adik. Nah, akhirnya pasukan itu pergi malam-malam untuk mengepung kota itu. Karena jumlahnya sangat banyak, Raja Aram itu sangat yakin kalau Nabi Elisa tidak dapat kemana-mana. Nah, adik-adik, ketika esok harinya bangunlah pelayannya Nabi Elisa. Lalu apa yang dilakukan? Dia kaget. Kenapa kaget? Karena melihat banyak sekali tentara yang mengepung mereka. Lalu teriak nih adik-adik, pelayannya itu kepada Nabi Elisa. "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" kata pelayannya. Lalu adik-adik dapat membayangkan bagaimana situasinya ketika kita hanya berdua, tapi di luar rumah kita banyak sekali tentara, banyak sekali hal yang menakutkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Adik-adik tahu? Pasti kalau kita berpikir, wah kayaknya mereka takut nih Kak. Atau mereka kayaknya khawatir nih Kak dengan keadaan yang di sana. Apakah mereka bisa meloloskan diri? Nah, adik-adik, tapi yang kita tahu adalah Nabi Elisa sama sekali tidak panik. Nah, dapat dilihat adik-adik di ayat 16, adik-adik boleh buka lagi ya Alkitabnya di ayat 16 yang berbunyi, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah, tiba-tiba Nabi Elisa berkata seperti itu. Sedangkan adik-adik, kita ketahui mereka itu hanya berdua doang. Nabi Elisa dan pelayannya. Tapi Nabi Elisa kok bisa yakin banget ya bilang, "Jangan takut karena lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka." Kita bisa bayangkan bagaimana pasti bingungnya pelayan itu kan ketika Nabi Elisa. Nah, sedangkan yang kita ketahui tadi hanya berdua. Nah, setelah bingung nih adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Yang dilakukan oleh Nabi Elisa ada di ayat 17. Adik-adik boleh baca. Dia berkata, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Setelah Nabi Elisa berdoa, pelayan itu tiba-tiba melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi adik-adik. Siapa mereka? Adik-adik tahu? Nah, mereka adalah malaikat Tuhan. Kita bisa lihat ya adik-adik, tadi ketika Raja Aram mengirim banyak sekali pasukannya, manusia, tetapi Tuhan kita menempatkan jauh lebih banyak pasukan-pasukan malaikat di surga. Luar biasa Tuhan kita adik. Luar biasa karena sangat tercengang ketika baca ayat ini ya. Dahsyat banget. Nah, ketika dia melihat banyak sekali malaikat-malaikat di sana, adik-adik tahu seketika pelayan itu tidak takut. Pelayan itu tidak khawatir. Nah, karena dia diingatkan oleh Nabi Elisa bahwa dia tidak perlu khawatir sekalipun di luar situ banyak musuhnya. Karena apa adik-adik? Apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa sesuai dengan Mazmur Daud yang mengatakan di Mazmur 27 ayat 3 yang berbunyi, "Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Amin adik-adik. Nah, jika kita tahu ada Tuhan di pihak kita, jadi tidak ada satupun yang membuat kita takut ya adik-adik, kita ingat ya. Nah, tadi kita lihat ketika Nabi Elisa berdoa pertama kali Tuhan jawab. Pelayan ini bisa melihat banyak tentara yang dikirimkan oleh Tuhan, banyak malaikatnya. Nah, kemudian adik-adik yang dilakukan Nabi Elisa adalah dia berdoa. Nabi Elisa berdoa untuk kedua kalinya. Adik-adik tahu apa yang dia mintanya? Nabi Elisa meminta kepada Tuhan untuk agar Tuhan membutakan tentara-tentara Aram itu. Nah, ketika dia berdoa dan dijawab Tuhan, semua tentara Aram itu buta adik-adik. Nah, ketika dia buta di dalam kebutaannya mereka, Elisa keluar dan menemui dan dia mengatakan bahwa bukan di situ tempatnya, bukan di situ orang yang dicarinya. Akhirnya Nabi Elisa menuntun pelan-pelan tentara Aram itu untuk pindah ke tempat di mana adik-adik mereka pergi ke kota Samaria adik-adik. Nah,
Kemudian Elisa berdoa lagi. Ketika sampai di tengah-tengah kota Samaria, dia berdoa lagi adik-adik. Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya tentara Aram dapat melihat lagi. Akhirnya adik-adik tahu apakah doa Elisa dijawab? Betul sekali, doa Nabi Elisa dijawab Tuhan. Seketika tentara Aram semuanya bisa melihat, mereka tercengang, mereka bingung. Di mana ya saya? Kok bisa tiba-tiba di tengah-tengah kota Samaria? Mereka sangat khawatir. Mereka bingung adik-adik. Nah, lalu datanglah Raja Israel dan bertanya kepada Nabi Elisa, apakah boleh saya bunuh mereka? Adik-adik tahu apa yang dijawab oleh Nabi Elisa? Dia tidak menjawab iya. Tapi dia katakan tidak, jangan engkau bunuh. Tapi apa? Sediakanlah makan dan minum agar mereka dapat makan lalu pulang. Luar biasa ya adik-adik bagaimana hatinya Elisa. Bagaimana Elisa sama sekali tidak dendam adik-adik. Nah, melalui tokoh Nabi Elisa hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita diingatkan untuk saat ini mungkin banyak keadaan yang sangat membuat kita takut. Kita takut lihat berita di mana-mana banyak angka yang sakit gitu kan. Banyak mungkin di antara adik-adik ada keluarga yang sakit atau adik-adik yang baru masuk sekolah tapi harus online. Khawatir gimana ya Kak, apakah aku bisa berprestasi di masa-masa seperti pandemi ini, masa online terbatas. Mungkin banyak hal yang Kak Ana nggak tahu yang adik-adik saat ini sedang rasakan. Tapi adik-adik kita belajar dari tokoh Nabi Elisa bagaimana dia menghadapi masalahnya. Dia tidak takut, dia tidak khawatir adik-adik. Nah, tapi apa? Melalui Nabi Elisa ini kita diingatkan ketika kita punya masalah adik-adik, yuk kita lihat tadi berapa kali Nabi Elisa berdoa. Jadi poin pertama, karena mau mengingatkan untuk setiap adik-adik, jangan takut ketika menghadapi masalahnya. Sekecil apapun itu masalah, sebesar apapun. Tapi kita percaya kalau Tuhan yang menyertai Nabi Elisa, dan Tuhan kita juga yang menyertai kita. Amin? Amin. Yang pertama, poin pertama kita belajar adalah kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin kalau Kak Ana tanya, berapa sering sih kalian berdoa? Kak, aku sering Kak ketika bangun tidur. Atau, Kak, aku sering Kak ketika aku mau makan. Betul sekali adik-adik. Tapi Kak Ana mau ajak, bukan hanya ketika kita bangun tidur aja berdoanya. Atau bukan karena kita mau makan aja adik-adik. Tapi, yuk mulai sekarang, mulai saat ini nih, hari ini, kita diingatkan untuk berdoa. Terus berdoa buat siapa? Buat keluarga kita, buat teman kita, buat sekolah kita, buat banyak hal gitu adik-adik. Bahkan kita mau memberkati bangsa kita supaya di Alkitab tuh diingatkan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, kalau ditanya siapakah orang benar? Orang benar adalah kamu, adik-adik semua yang percaya Tuhan. Jadi karena yakin ketika kita bersepakat berdoa, kuasa Tuhan sangat besar. Amin? Amin. Poin kedua, selain kita mau berdoa sama Tuhan adalah kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tapi kita percaya ya adik-adik. Nah, Kak Ana punya perumpamaan kalau misalkan adik-adik ketika sedang pergi mungkin atau sedang jalan-jalan dengan keluarganya, dengan papa mamanya atau dengan kakaknya, pasti yang adik-adik rasakan adalah nyaman, aman, ya kan? Adik-adik mau jajan apa, ada papanya. Adik-adik mau minta apa, ada mamanya. Atau kemana-mana ada kakaknya yang melindungi adik-adik. Nah, sama halnya ketika kita tahu ada Tuhan Yesus di hati kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus yang menjaga kita. Sama seperti ketika kita berada dekat dengan orang tua kita adik-adik. Jadi ingat ya, mulai saat ini adik-adik jangan takut setiap menghadapi masalah, ketika setiap menghadapi rasa takut, percaya ada Tuhan Yesus di hati adik-adik. Amin? Amin. Sangat luar biasa ya adik-adik, diingatkan melalui hari ini di tengah masa banyak masalah, di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang mungkin adik-adik bosan atau gelisah, tapi kita diingatkan bahwa firman Tuhan hari ini, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Cukup dengan apa? Adik-adik berdoa. Ya, ketika kita berdoa, di situ kita merasa penyertaan Tuhan nyata buat setiap kita. Baik adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau siapkan hati kita. Kak Ana mengundang buat setiap
adik-adik yang masih ragu atau adik-adik yang takut atau mungkin khawatir, gimana ya Kak besok, atau apa ya Kak yang akan ku alami besok, atau adik-adik masih gelisah nih setelah mendengar firman Tuhan, atau ada mungkin adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Ana mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik boleh ikutin doa Kak Ana ya. Yuk, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, ikutin doa Kak Ana. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami diajarkan untuk tidak takut, tidak khawatir, atau tidak cemas dengan masalah apapun yang aku hadapi. Ampuni aku Tuhan, kalau aku masih ragu akan kehadiran Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, aku mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Jadi, adik-adik, mulai saat ini gak usah khawatir, gak usah takut untuk menghadapi semua hal, karena ada Tuhan di dalam hati kita. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita dan pikiran kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi engkau dari segala yang jahat, sakit penyakit, mara bahaya, dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah-limpah dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang kamu lakukan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih adik-adik sudah tertib, semuanya sudah hebat. Kita ingat firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama melakukannya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita siapkan hati kita, lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan, berkati buat bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Presiden Bapak Jokowi Tuhan. Tuhan, tidak ada yang bandel Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang keluar dari rumah Tuhan. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker Tuhan, di dalam nama Yesus, dan cuci tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah Indonesia, lindungi dari virus corona Tuhan. Virus coronanya dipatahkan, diusirkan ya Tuhan dari Indonesia dan buminya Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan buat dokter, suster, dan buat semuanya Tuhan. Berkati dokter yang sudah berusaha untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan. Semoga dokternya dan susternya kuat Tuhan, di dalam nama Yesus. Kasihkan mereka kekuatan lebih banyak daripada siapapun Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan buat para medis Tuhan, untuk menyembuhkannya juga Tuhan pasien yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, berkati juga buat pasien yang sedang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sedang batuk, yang sedang demam, yang pilek, yang semuanya tidak bisa bisul, yang semuanya tidak bisa disembuhkan Tuhan.
lancar Tuhan operasinya, cuci darahnya. Kalau tidak Tuhan dibatalkan operasinya Tuhan, dibatalkan cuci darahnya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami berdoa sembuh, pergilah sakitannya, pergi Tuhan. Berkati juga Tuhan yang sedang yang lagi vaksin Tuhan, yang mau vaksin Tuhan, yang sedang vaksin, kasih mereka kekuatan Tuhan, tidak takut Tuhan, vaksin Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga vaksinnya juga sampai kampung, semuanya Tuhan, vaksinnya nyampe kampung dan semuanya, biar semua orang sehat Tuhan, tidak kena virus corona Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat dunia ini Tuhan, buat semuanya Tuhan, dunia semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya lah ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, sebab aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, ayat kita minggu ini dari Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi ya teman-teman, Mazmur 91 ayat 2. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jangan lupa diapakan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, waktunya kita kuis. Pasti tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan taat kan? Jadi pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis ini dengan baik dan benar. Tapi jangan lupa ya, selama adik-adik menjawab untuk mengetik nama dan wilayah adik-adik. Oke deh, yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apa tema firman Tuhan untuk hari ini? A.
A. Jehovah Magineu, B. Jehovah Mauzam, atau C. Jehovah Metsudati? Adik-adik cuma punya waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Dan jawaban yang benar adalah C. Jehovah Metsudati. Dan poin yang adik-adik dapatkan jika adik-adik menjawab benar adalah, kita acak dulu ya adik-adik, kita acak, lalu stop. Kita buka sama-sama ya. Kita lihat adik-adik dapat berapa poin nih. Dan adik-adik mendapat poin 450. Yeay! Pertanyaan kedua, di kota manakah Nabi Elisa dan pelayannya tinggal? A. Di Dotan, B. Di desa, atau C. Di Dumai? Adik-adik cuma punya waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis ya adik-adik. Dan jawaban yang benar adalah A. Di Dotan. Yuk kita lihat berapa poin yang adik-adik dapat. Kita acak ya, lalu stop. Kita buka sama-sama ya adik-adik. Kita lihat berapa poinnya. Dan poin yang adik-adik dapatkan adalah 100 poin. Yeay! Nah, yuk kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan Nabi Elisa di cerita tersebut? A. Berdoa, B. Bernyanyi, atau C. Bermain? Adik-adik cuma punya waktu 5 detik. Diingat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah A. Berdoa. Dan poin yang adik-adik dapatkan adalah, kita buka ya adik-adik, 200 poin. Yeay! Oke deh adik-adik, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis ini dengan baik dan benar. Sampai jumpa di kuis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom! Kembali lagi ke aktivitas kita hari ini. Kenalin, aku Kak Grace. Dan aku Jen. Kak Grace, hari ini kita mau buat apa nih? Nah, Jen, kita akan membuat sesuatu yang sangat bermanfaat. Wah, apa tuh Kak? Kita akan membuat sesuatu yang bisa menyimpan uang. Apa ya? Bank bukan Kak? Bukan dong, Jen. Masa iya kita buat bank ya adik-adik ya? Kita akan membuat sesuatu yang bisa menyimpan uang dari rumah aja, yaitu celengan koin. Wah. Nah, untuk alat dan bahannya adik-adik, yang pertama ada lem, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada origami, yang keempat ada koin, dan yang terakhir ada botol bekas. Nah adik-adik, buat gunting ini bisa diganti dengan cutter. Dan juga ketika adik-adik menggunakan gunting dan juga cutter, harus didampingi oleh orang yang lebih tua. Wah, aku jadi penasaran nih Kak. Yuk langsung kita mulai aja Kak. Yuk adik-adik juga ikutin ya. Yuk. Origaminya adik-adik rekatkan ke botol, lalu adik-adik gunting sesuai dengan ukuran botolnya ya. Sisanya disimpan. Lalu adik-adik beri lem origaminya. Dan setelah itu adik-adik rekatkan ke botolnya seperti ini. Setelah itu ambil origami yang lain dan adik-adik gunting segitiga untuk telinganya. Lalu adik-adik lipat seperti ini dan beri lem. Lalu adik-adik rekatkan ke botolnya di atas ya. Nah, kayaknya punya aku kurang lengket deh. Jadi aku harus ngelem lagi deh. Nah, udah deh.
Nah, setelah itu kertas sisa tadi adik-adik gunting bulat-bulat kecil untuk menjadi mata, 2 ya. Setelah itu adik-adik beri lem dan lengketkan lagi deh ke botolnya. Nah, habis itu adik-adik pakai cutter dan bolongkan, dan ini harus dibantu oleh orang tua ya adik-adik. Nah, habis itu adik-adik ambil origami warna lain, dan ini aku hanya buat aksesoris ya adik-adik. Adik-adik boleh contoh nih aksesorisnya. Aku buat seperti ini. Nah, udah jadi. Yeay! Mungkin kita coba masukin koin dulu ya ke dalam celengan koinnya. Yuk, Jen. Oke, Kak. Yeay, masuk deh koinnya. Nah, adik-adik bisa ngeliat hasil koin yang adik-adik kumpulkan dari belakang. Karena kita nggak tutup semuanya, jadi adik-adik bisa lihat nih, koinnya yang udah dikumpulkan udah banyak atau belum ya. Seperti itu. Nah, Kak Grace, apa sih yang kita dapatkan dari aktivitas kita hari ini? Nah, Jen, apa yang kita dapatkan hari ini sesuai dengan tema kita hari ini? Jen, ingat nggak tema kita hari ini apa? Ingat dong, Kak. Jehovah Metsuhati, yang artinya Tuhan kubu pertahananku. Nah, 100 buat Jen, 100 juga buat adik-adik. Pasti adik-adik udah jawab dari rumah. Sama seperti tema kita hari ini, ketika adik-adik memasukkan uang ke dalam celengan, pasti uangnya masuk dan menjadi aman di dalam celengan. Sama juga seperti kita adik-adik, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita mendekat sama Tuhan, ketika kita saat teduh setiap pagi, nah kita udah pasti aman adik-adik, karena Tuhan itu kubu pertahanan kita. Jadi kita aman. Seperti itu Jen dan adik-adik. Wah, keren ya, Kak. Iya dong, keren banget. Tuhan Yesus kita memang keren. Ya, aktivitas kita udah selesai deh. Tapi tenang aja, minggu depan pasti ada aktivitas yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa buat stay tune ya. Dadah!